Educators, salam jumpa dalam Friday Talks. Kita masih membahas buku Tony Reinke yang berjudul God, Technology, and the Christian Life. Allah, Teknologi, dan Kehidupan Kristiani. Saya tidak bosan-bosan untuk memberikan alasan mengapa penting buku ini untuk kita pelajari bersama. Alasan yang pertama, karena saat ini memang kita hidup di sebuah era di dunia ini yang sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Buku ini akan menolong kita bagaimana sebaiknya kita bersikap. Dan yang kedua, sebagai educators, apakah itu kita seorang guru, apakah kita parents ataupun pemimpin, kita semua dipanggil untuk mendidik, memperlengkapi generasi penerus agar mereka siap untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus di tengah tantangan zaman, di tengah perkembangan teknologi yang demikian pesat. Sebagaimana diamanatkan dalam Efesus 4 ayat 12. Nah, kali ini educators kita akan membahas bab yang terakhir dari 6 bab yang tersedia yang disajikan oleh Tony Reinke. Kita sudah membahas dalam episode sebelumnya bab pertama, apa itu sebenarnya teknologi. Yang kedua, apa hubungan Allah dengan teknologi. Yang ketiga, dari mana asal muasal teknologi. Dan yang keempat, apa yang tak akan pernah bisa dicapai oleh teknologi. Yang kelima, sampai kapan perkembangan teknologi akan berakhir. Dan kali ini kita akan membahas yang keenam. Bagaimana seharusnya kita memanfaatkan teknologi. Kalau boleh saya ungkap dengan kalimat yang sedikit berbeda dengan makna yang sama, kurang lebih seperti ini. Bagaimana kita seharusnya hidup? Bagaimana kita seharusnya menyikapi era teknologi ini? Itulah yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi educators, sejauh ini kita sudah diajak oleh Tony Reinke menemukan asal-muasal para inovator di dalam rencana Tuhan. Dan juga asal-muasal inovasi itu sendiri dalam karya ciptaan Allah. Dan kita sebagai manusia, kita diajak untuk melihat inovasi-inovasi yang berhasil dicapai oleh manusia dan mau dibawa kemana itu semua. Dan kita juga melihat bagaimana Allah bisa menginspirasi, tetapi juga jika perlu bisa menghentikannya. Dan akhirnya kita, baik muda maupun sudah senior, kita diajak untuk melihat sebuah tantangan etis yang dilematis. Bagaimana kita menghidupi kehidupan Kristiani kita di dalam era teknologi. Nah, baiklah, secara ringkas kita mengingatkan diri kita kembali pola-pola karya cipta Allah yang menginspirasi manusia. Salah satu contoh adalah betapa Allah meletakkan bintang utara, the North Star, yang menjadi patokan ketika orang melakukan perjalanan darat maupun perjalanan di laut. Dan pemahaman tentang arah yang bisa dijadikan pedoman itu kemudian manusia berinovasi, menciptakan kompas, bahkan sekarang kita tahu menciptakan sebuah sistem yang disebut dengan GPS, Global Positioning System, yang sangat membantu kita. Nah, ada juga pola karya ciptaan Allah yang luar biasa. Misalnya
pada neuron. Sel di otak kita itu kemudian menginspirasi manusia untuk menciptakan chip yang diletakkan di komputer. Bahkan tidak hanya di laptop, desktop, ataupun di handphone kita. Sekarang sudah bisa ditempatkan di berbagai benda. Sehingga kita sudah bahas dalam era Internet of Things ini, benda-benda itu bisa seakan-akan saling berbicara, saling memberikan data, dan sebagainya. Nah, contoh yang ketiga adalah data storage. Betapa Allah itu secara luar biasa melakukan coding, melakukan programming ketika kita masih janin di kandungan ibu kita masing-masing. Coding yang dilakukan sebanyak 1,5 gigabytes. Berbagai informasi yang diperlukan agar kita bisa bertumbuh, hidup, dan itu ada di tiap sel kita. Luar biasa. Nah, pemahaman tentang data storage itu menginspirasi dan akhirnya orang juga belajar tentang big data seperti yang kita kenal sekarang, gitu ya. Nah, educators, kita tahu bahwa era teknologi ini dari mulai muncul katakanlah di era revolusi industri 1.0 gitu ya. Maka itu ada penemuan-penemuan. Ya, bahkan sebelum itu yang disebut dengan discovery. Itu adalah tahap pertama. Discovery tidak akan bisa bermanfaat kalau hanya sekedar penemuan. Harus ada stage yang kedua, tahap yang kedua, yaitu production. Orang mulai memproduksi alat-alat teknologi. Untuk yang ketiga adalah diadopsi. Ya, ada yang membuat, ada yang mengadopsi. Ya, tentu saja harus diterapkan. Nah, educators, yang sekarang kita hadapi adalah tahap yang keempat yang paling utama dan sering ketinggalan, yaitu bagaimana kita beradaptasi. Jadi discovery, production, adoption, dan adaptation. Nah, beradaptasi artinya kita menyesuaikan hidup kita atau barang-barang, alat-alat itu kita coba modifikasi untuk bisa menolong kita menjawab permasalahan yang kita hadapi. Nah, kita akan hidup bersikap khususnya pada level to adapt tadi, beradaptasi dengan itu semua. Dan kita tahu bahwa itu sangat dilematis. Ya. Teknologi kita memang bisa meningkatkan kemampuan kita, memberi kita power, memberikan kita menjadi lebih terampil, lebih cepat, lebih mengerjakan lebih banyak. Tapi semua itu tidak akan memberikan kita hikmat. Pastor Ray Ortlund pernah mengatakan begini, if we have technology, kalau kita punya teknologi, but not wisdom, tapi tidak hikmat, maka kita menggunakan komunikasi yang terbaik dengan handphone kita yang paling canggih, yang pernah ditemukan, pernah dibuat, itu hanya untuk menyiarkan kebodohan, to broadcast stupidity. Bukankah itu satu kenyataan? Banyak hoax yang beredar di sekitar kita, bukan? Jadi bagaimanapun teknologi kita temukan, kita tidak bisa menemukan hikmat dalam teknologi. Hanya the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, takut
akan Allah adalah permulaan hikmat. Ini masalahnya. Teknologi bisa membuat kita lebih terampil, pekerjaan kita bisa kita selesaikan lebih cepat, tapi tidak bisa memberikan hikmat. Hanya Allah saja melalui takut akan Dia. Nah, manusia memang berusaha terus-menerus dari dahulu kala sampai sekarang, bahkan di masa depan. Berusaha mencari hikmat dengan caranya sendiri. Di dalam Ayub 28 misalnya dijelaskan usaha manusia dalam mengembangkan teknologi pertambangan di zaman itu gitu ya. Ambisi para penambang itu yang diilustrasikan oleh Ayub. Mereka berusaha membongkar bangkir tanah jauh di bawah permukaan untuk mencari hikmat. Tapi seperti Ayub tuliskan, hikmat tidak bisa ditemukan dalam ambisi manusia mengikuti atau dengan teknologi pertambangan itu. Nah, wisdom is eternally present within the eternal self-delight of God. Jadi artinya bahwa hikmat itu secara abadi ada di dalam keabadian sukacita Allah yang luar biasa. Ada di dalam diri Allah itu sendiri. Ya, tidak seperti penambang zaman dulu yang berusaha mencari wisdom. Mereka tidak bisa menemukan makna ciptaan itu di dalam ciptaan. Tetapi makna ciptaan itu hanya bisa ditemukan di dalam diri Sang Pencipta. Nah, itu yang perlu kita camkan baik-baik. Jadi artinya terlepas dari Allah dan tanpa hikmat, kita akan menjadi seorang yang piawai dengan teknologi tapi sebetulnya tolol begitu. Itu yang dikatakan oleh Tony Reinke. Bahkan orang tolol seperti itu bisa menciptakan banyak hal, membuat hal-hal baru, melakukan membuat startups misalnya sampai berjuta-juta dolar. Tetapi ambisi, kekayaan, dan penguasaan teknologi itu tidak boleh dicampur adukan dengan hikmat. Kita pada hari ini tidak bisa melampaui invention kita, kekayaan kita, ya, apapun bahkan seperti yang dimiliki oleh Elon Musk. Kita tetap orang tolol tanpa hikmat dari Allah. Kita seperti jiwa yang hilang, yang tidak bisa menemukan makna hidup kita yang sesungguhnya. Yeremia 2 ayat 13 mengingatkan kita begini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, itu yang pertama, sumber air yang hidup. Lalu yang kedua, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Itulah kesalahan utama manusia, meninggalkan Allah dan melakukan yang kita pikir kita hebat. Digambarkan sebagai membangun atau menggali kolam yang kemudian itu kolam yang bocor. Nah, educators kita kenal dan kita tahu bahwa dalam pewahyuan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah general revelation, yang kedua adalah special revelation. Jadi pewahyuan umum itu ketika kita memperhatikan, mendengar, menyaksikan bagaimana Sang Pencipta itu berbicara melalui karya ciptanya, dan kita menemukan berbagai kemungkinan
yang kemudian menghasilkan teknologi. Dan yang kedua, pewahyuan itu bersifat sangat istimewa ketika kita takut akan Sang Pencipta. Kita mendengarkannya melalui hidup dan karya Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui firman-Nya. Nah, itulah yang membuat kita bisa melakukan berbagai praktik melayani, praktek berkarya yang bisa mengembangkan manusia dan juga ciptaan Tuhan yang diamanatkan untuk kita kembangkan. Nah, di sini letaknya. Teknologi, para pakar itu bisa saja menghasilkan inventions, penemuan-penemuan, inovasi-inovasi yang terus bergerak cepat. Tapi kita juga punya tugas sebagai orang-orang percaya. Jika diperlukan melalui satu pengamatan, satu pengujian yang mendalam, kalau perlu kita harus menghentikannya. Contoh yang sederhana misalnya, ini berkaitan dengan etika begitu ya. Apakah kalau manusia sudah bisa menciptakan suatu alat, katakanlah itu adalah semacam kandungan buatan, ya, kandungan wanita itu dibuat menjadi sesuatu yang dengan teknologi menjadi kandungan buatan, lalu jabang bayi itu nantinya akan hidup di situ sampai siap untuk dilahirkan di dunia. Lalu bagaimana kalau itu benar-benar terjadi dan diwujudkan? Bagaimana sikap kita? Nah, untuk itu mari kita renungkan bersama dalam terang firman Tuhan. Tapi yang jelas, sebagaimana Tony Reinke menyebutkan dalam 14 hal yang perlu dipahami, saya coba ringkas menjadi 3 hal saja. Bagaimana kita bersikap dalam memanfaatkan sains dan teknologi. Yang pertama, dalam iman kita percaya bahwa sains dan teknologi sebagai wujud kreativitas dan inovasi manusia itu adalah pemberian dari Allah. God's gift. Itu yang harus kita sikapi. Kita terima, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Nah, Francis Sellers Collins, seorang pakar genetika Amerika Serikat yang terkenal dengan penemuan-penemuannya mengenai gen-gen penyakit, dan juga beliau ini memimpin Human Genome Project, menjabat sebagai Direktur National Institute of Health beberapa saat yang lalu di Amerika Serikat, pernah menulis buku The Language of God. A Scientist Presents Evidence for Belief. Ya. Collins ini menarik karena latar belakangnya membuat dia agnostik, kemudian suatu saat jadi ateis, tapi justru ketika dia menemukan berbagai hal melalui karya genetikanya, dia mengatakan sesuatu yang menunjukkan imannya dan dia menjadi orang percaya. Dia pernah mengatakan begini, jika sains menang dan iman itu kalah, maka kita akan berakhir dalam sebuah masyarakat yang murni berbasis teknologi, tanpa tambatan. Kalau kapal itu ada tambatannya begitu ya, di mana sauh itu kita letakkan di sana, tapi juga tidak ada fondasi moralitas. Itu yang dikatakan oleh Collins. Nah, yang kedua adalah dalam iman kita percaya bahwa sains dan teknologi sebagai wujud kreativitas dan inovasi manusia menuntut tanggung jawab kita dalam relasi kita dengan Allah. Betapa kita lancar, terampil menggunakan peralatan teknologi yang luar biasa, tapi
kita jangan lupa, itu semua bisa membuat kita bersama dengan teknologi itu mendapatkan kita atau mengarahkan kita untuk akhirnya kita itu seakan-akan mengontrol, tapi sebetulnya kehilangan kontrol terhadap hidup kita. Jadi akhirnya kita mewarisi spirit atau semangat Babel, pemberontakan menara Babel itu. Apa sih itu? Berusaha sedemikian rupa mencapai sesuatu yang membuat kita itu terus merasa aman seiring dengan pengembangan teknologi. Dan yang ketiga, dalam iman kita percaya bahwa sains dan teknologi sebagai wujud kreativitas dan inovasi manusia menuntut tanggung jawab kita dalam relasi kita dengan sesama. Nah, kita sudah belajar membandingkan apa yang terjadi sepanjang sejarah. Memang kita bisa merayakan teknologi ya, luar biasa capaian manusia. Kita bisa menghemat waktu, tapi itu semua apakah kemudian kita jadi punya lebih banyak waktu dengan Tuhan? Apakah itu memungkinkan kita untuk membangun kesatuan, bekerja bersama-sama, terlepas dari berbagai perbedaan yang ada dengan manusia ciptaan Tuhan, orang-orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita peduli pada mereka. Dengan teknologi apakah kita justru bisa menolong mereka, bukan kemudian kita saling mengalahkan, mencoba untuk menguasai orang yang lain dengan kemajuan teknologi. Kita diingatkan kembali apa yang terjadi dengan Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Dalam kisah ini kita tahu bahwa bersandar kepada Allah, percaya kepada Dia untuk mencapai sebuah kemenangan dan menggunakan teknik yang tepat untuk mencapai kemenangan itu sendiri sebetulnya tidak bertentangan. Dan itu terjadi dalam diri Daud. Tidak ada alasan bahwa teknologi yang tepat itu seakan-akan membuat apa yang kita yakin dan percaya, letakkan iman kita pada Allah itu seakan-akan tidak ada artinya. Justru melalui Daud kita jadi belajar bersandar kepada Allah, justru kita bisa melakukan sesuatu dengan teknologi yang sangat tepat untuk mencapai sebuah kemenangan. Jadi sekali lagi teknologi adalah divine gift, pemberian Allah. Tapi sekaligus itu menguji jiwa penata layanan kita. To test our stewardship. Apakah kita setia sebagai penata layan terhadap pemberian Allah itu. Jika kita hanya berfokus pada sains dan teknologi begitu serius dan akhirnya menjadikan itu seakan-akan penyelamat kita, diam-diam sebetulnya kita sudah meracuni hidup kita sampai pada akhir hayat kita. Kiranya ini menjadi bahan perenungan bagaimana kita harus bersikap di era teknologi. Kita bisa memanfaatkan dengan baik teknologi itu, karena pertama kita terima sebagai pemberian Allah, tapi yang kedua kita bertanggung jawab dalam relasi kita dengan Allah, dan yang ketiga kita bertanggung jawab terhadap relasi kita dengan sesama. Selamat berakhir pekan sambil merenungkan bagaimana kita hidup di era yang diwarnai dengan kemajuan teknologi yang demikian pesat ini. Sampai jumpa pada episode dan topik bahasan yang lain. Tuhan memberkati.